tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Oh, betul. Dia adalah Ribka. Oke, sebelum kita membahas tentang Ribka dan mengetahui tentang siapakah Ribka, ada baiknya kita berdoa dulu. Tutup mata kalian dan lipat tangan. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tolong pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sifat yang baik dari Ribka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap kalian? Ayo kita lihat siapa Ribka. Oke, sekarang kita akan belajar tentang siapakah Ribka. Sehingga Ribka terpilih untuk menjadi menantu Abraham, bapa orang percaya. Kisah Ribka ini berawal mula dari ketika Sarah meninggal. Bapak Abraham sadar bahwa ia harus mencarikan istri yang baik bagi anaknya, bukan dari bangsa Kanaan yang tinggal di sekitar mereka, tetapi seorang istri yang mau mengasihi Allah. Maka Bapak Abraham pun mengutus pelayannya yang bernama Eliezer ke sebuah desa tempat tinggal saudaranya, tempat tinggal awal mula Abraham, dengan melintasi padang gurun yang luas. Kemudian Eliezer pun pergi dari rumah tuannya dengan membawa 10 ekor unta yang penuh dengan barang-barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia. Matahari sudah terbenam saat pelayan Abraham, Eliezer, tiba di sana. Eliezer memerintahkan 10 untanya untuk berlutut sambil beristirahat. Sementara itu, para perempuan berdatangan dari rumah mereka untuk mengambil air. Eliezer melihat hal itu dan dia menjadi bingung. Dia tahu tugasnya itu sungguh amat sulit. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Abraham, tolong aku untuk menemukan seorang istri yang sudah kau pilih untuk Ishak. Biarlah dia menjadi seorang perempuan pertama yang mengambilkan air untukku dan unta-unta ini saat aku memintanya. Belum juga dia berakhir untuk berdoa, maka muncullah seorang perempuan cantik datang ke sumur itu. Nama gadis itu adalah Ribka. Ribka adalah anak Betuel, adik Laban, saudara Abraham, yang tinggal di daerah Mesopotamia. Orang tuanya berbeda dengan kebanyakan orang di situ. Mereka tidak menyembah dewa bulan, Sin, tapi mereka menyembah Allah, yang adalah Allah Abraham. Ribka tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Tapi bukan hanya cantik di luar saja. Dia adalah wanita yang rajin dan moralnya bersih. Keluarganya kaya dan punya banyak pelayan. Tetapi Ribka tidak dimanja atau diperlakukan seperti anak emas. Ribka diajarkan untuk bekerja keras, seperti banyak wanita di zaman itu. Ribka perlu melakukan beberapa pekerjaan berat, seperti mengambil air untuk keluarganya. Dan sore itu, dia membawa guci di pundaknya seperti biasanya dan pergi ke sumur untuk menimba air. Wow, 10 ekor unta. Perlu kita tahu nih, kebutuhan minum seekor unta dalam keadaan normal adalah berkisar antara 7 galon. 1 galon air sama dengan 19 liter air. 1 ekor unta sama dengan 7 galon air. 7 galon air sama dengan 133 liter air. Kalau kita memberi minum 10 ekor unta, maka kita akan membutuhkan 1.330 liter air.
Sungguh luar biasa, tapi Ribkah mau melakukannya dengan kerelaan hati. Kejadian itu membuat Eliezer yakin bahwa Allah menunjukkan Ribkah sebagai istri yang tepat untuk Ishak. Sesaat setelah Ribkah menyelesaikan pekerjaannya, Eliezer pun mendekat dan memberikan sepasang gelang dan anting emas, lalu bertanya tentang keluarganya. Kemudian Ribkah pun menjawab tentang perihal keluarganya, dan Ribkah mengajak Eliezer untuk bermalam di rumahnya. Keluarga Ribkah menerima Eliezer dengan senang hati. Kemudian Eliezer pun menjelaskan perihal kedatangannya dan meminta Ribkah untuk mengikuti dia kembali ke kota tempat Ishak berada untuk menjadi istrinya. Mendengar kisah dari Eliezer, maka keluarga Ribkah pun setuju untuk melepas Ribkah menjadi istri Ishak dan mengikuti Eliezer untuk kembali ke kotanya. Ketika Eliezer mendengar perkataan keluarga Ribkah, sujudlah ia sampai ke tanah untuk menyembah Tuhan. Kemudian Eliezer mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribkah beserta keluarganya. Keesokan harinya, Ribkah pun mengikuti Eliezer untuk pulang ke tanah Negeb. Keluarga Ribkah memberkati Ribkah dan melepaskan Ribkah untuk menjadi istri dari Ishak. Itu semua terjadi karena Ribkah percaya bahwa Tuhan yang mengatur kehidupannya. Ribkah berani meninggalkan kenyamanannya di kota tempat dia tinggal untuk mengikuti kehendak Tuhan yang dia dengar melalui Eliezer. Tanpa banyak mengajukan persyaratan, Ribkah mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan akhirnya, Ribkah pun mendapatkan kehidupan yang sungguh luar biasa. Ribkah menjadi satu-satunya istri Ishak yang diberkati Tuhan dan menjadi ibu dari dua anak kembar, Esau dan Yakub. Nah, setelah kalian tahu tentang siapa Ribkah, sekarang kita akan bahas bersama tentang karakter-karakter Ribkah. Karakter Ribkah yang pertama adalah Ribkah adalah sosok yang rajin. Dikatakan sebagai perempuan tidak jarang di antara kita yang bersikap sebagai seorang putri raja yang serba harus dilayani. Tapi tidak dengan Ribkah yang mau mengambilkan air bahkan ketika melihat Eliezer membawa 10 unta, dia berlari untuk memberikan unta-unta itu minum. Yang kedua adalah Ribkah murah hati. Ribkah sangat bermurah hati untuk memberikan minum pada Eliezer. Tidak selesai sampai di situ. Dia bahkan menyediakan Eliezer tempat untuk menginap. Padahal Ribkah tidak tahu bahwa Eliezer adalah hamba Abraham yang sedang mencarikan jodoh untuk Ishak, anak pewaris tunggal Abraham. Yang ketiga, Ribkah sosok yang bijaksana. Dia tidak berani mengambil keputusan sendiri, tapi dia mau mengambil keputusan itu bersama dengan keluarganya. Setelah mendengar cerita dari Eliezer, Ribkah segera berlari ke rumah ibunya untuk menceritakan kejadian itu. Yang keempat adalah Ribkah pintar menjaga dirinya. Ribkah mau menjadi mutiara yang berharga, sehingga Tuhan memberikan sesuatu yang indah di akhir hidupnya.
Yang kelima adalah Ribkah adalah seorang yang beriman. Dengan iman, dia percaya bahwa Tuhan sudah memberikan takdirnya menjadi istri Ishak. Wow, ternyata Ribkah seperti itu ya. Dia memiliki karakter yang luar biasa. Ada yang mau jadi seperti Ribkah? Memiliki akhir kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan. 1. Kalian harus selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Kedua, tetaplah baca Alkitab, minimal 1 pasal setiap hari.